Cek, cek, cek. Baik, kita masuk pada teknik diagnosa yang keempat, yaitu diagnosa dengan perabaan atau perasaan atau dengan sentuhan. Yang pertama ada diagnosis nadi, perabaan nadi atau palpasi nadi. Nah, keunggulannya itu dia itu bisa memberikan suatu informasi yang rinci, yang detail, yang spesifik berkaitan dengan keadaan qi, keadaan darah, organ, zalir, esensi, bahkan patogen, kemudian kondisi fisik dan semua bagian tubuh. Lebih lengkap, lebih kompleks dari diagnosis lidah. Diagnosis lidah itu termasuk yang terlengkap, tapi diagnosis nadi lebih lengkap dari diagnosis lidah. Itu keunggulan dari diagnosis nadi. Tapi yang agak eh, menjadi permasalahan bahwa diagnosis nadi itu rumit, sulit untuk dipelajari, dan juga subjektif. Artinya tergantung juga dengan kepekaan dan penafsiran dari praktisinya. Itu yang menjadikan banyak orang tidak menggunakan diagnosa nadi karena sulit. Nah, ini ada 3 level kedalaman. Kalau kita meraba dengan dangkal, kedalamannya dangkal, itu bisa mencerminkan keadaan qi dan organ yang. Kemudian penyakit eksterior, dan itu sebagai pencerminan atau penggambaran organ jantung dan paru-paru. Keadaan organ jantung dan paru-paru. Kalau lebih dalam lagi, yaitu level kedalamannya tengah-tengah, itu bisa menunjukkan keadaan darah, kemudian penyakit perut dan limpa. Kalau organnya, organ perut dan organ limpa. Kalau lebih dalam, paling dalam lagi, itu menunjukkan keadaan yin dan organ-organ yin. Bisa menunjukkan penyakit interior, penyakit yang dalam. Kemudian menunjukkan keadaan organ ginjal. Nah, ini ada 3 posisi nadi. Posisi depan itu menunjukkan qi, menunjukkan keadaan pembakar atas, menunjukkan keadaan organ jantung dan paru-paru. Posisi tengah itu bisa menunjukkan keadaan darah, kemudian menunjukkan keadaan pembakar tengah dan menunjukkan organ limpa dan perut atau liver. Kalau posisi yang belakang itu bisa menunjukkan keadaan yin atau zalir dan esensi. Nah, itu juga menunjukkan keadaan pembakar bawah dan keadaan organ ginjal. Metode pengambilan nadi. Jadi waktu yang terbaik itu sebenarnya pada pagi hari sebelum beraktivitas. Lebih baiknya lagi sebelum matahari itu terbit. Ketika yin tenang dan yang belum muncul. Tapi kan tidak bisa selalu dilakukan seperti itu. Maka yang penting ketika kondisi sudah rileks, pasien atau klien itu rileks dan tenang. Merentangkan tangan. Jadi posisinya seperti di gambar ini, seperti yang dilakukan. Jadi posisinya tangan klien itu horizontal, kemudian tidak lebih tinggi dari jantung di meja atau sejajar dari jantung. Nah, penempatan jari-jarinya seperti yang digambarin ini bisa dari bawah kemudian jarinya seperti gambarnya di atas ini atau bisa langsung jari-jarinya langsung ditempatkan di nadi. Sama saja. Nah, tadi itu kan posisi depan, tengah, belakang adalah ini.
Posisi depan adalah yang ini, yang ada pada jari telunjuk praktisi, jari tengah praktisi di posisi tengah, dan jari manis dari praktisi ada di bagian belakang. Ada 3 bagian. Seperti ini gambarnya, Chun Guanze. Depan, tengah, belakang. Depan, tengah, dan belakang. Kemudian harus menyamakan pernapasan. Untuk menyamakan Ji, praktisi itu harus menyamakan napasnya dengan napas klien. Faktor yang diperhitungkan di dalam diagnosa nadi itu musim. Karena kalau musim dingin, nadi itu akan lebih dalam. Kalau musim panas, nadi akan lebih dangkal. Kemudian jenis kelaminnya. Nadi laki-laki itu relatif lebih kuat daripada nadi perempuan. Lebih spesifiknya, kalau pada laki-laki, nadi kiri itu lebih kuat. Kalau pada perempuan, nadi kanan yang lebih kuat. Pada laki-laki, oke, ini posisi depan lebih kuat. Pada laki-laki posisi depan lebih kuat, kalau pada perempuan posisi belakang yang lebih kuat. Kemudian dipertimbangkan aktivitas atau kesibukan orang sehari-hari. Kalau orang atau klien itu pekerjaan fisik berat tiap harinya, itu biasanya nadinya juga lebih kuat. Detaknya terasa lebih kuat. Nah, kalau nadi normal itu tolak ukurnya dia punya ji perut yang baik, punya jiwa yang baik, punya akar yang baik. Maksudnya adalah ji perut itu menunjukkan kondisi darah. Jadi, mempunyai ji perut itu maksudnya kalau nadi itu terasa lembut, tenang, relatif agak lambat, kemudian tidak kasar itu mempunyai ji perut. Nah, kalau terlalu kasar atau terlalu keras itu perutnya terganggu. Jiwa, mempunyai jiwa, itu menunjukkan kondisi pikiran. Itu ketika nadi lembut tapi punya kekuatan. Tidak lembek, tapi lembut tapi punya kekuatan, tidak lemah. Tidak besar, tidak kecil, dan detaknya teratur, denyutnya teratur. Itu mencerminkan ji jantung dan darah yang baik. Akar, punya akar yang baik. Itu menunjukkan kondisi esensi ginjal. Dan juga limpa yang sehat. Ketika punya akar itu maksudnya adalah ketika pada penekanan yang dalam itu bisa dirasakan dengan jelas. Dan pada posisi yang belakang itu juga bisa dirasakan dengan jelas. Itu punya akar namanya. Nah, ini ada 28 kualitas nadi yang kita akan membahas teorinya karena dalam prakteknya akan sangat rumit. Maka kita bahas teorinya terlebih dahulu. Sebagai pengenalan saja. Karena tidak memungkinkan ketika belajar diagnosa nadi itu tanpa praktek. Karena itu berkaitan dengan intuisi, dengan perasaan si praktisi. Dan jam terbang praktisi juga. Yang pertama nadi mengambang atau dangkal. Dia itu mudah dirasakan dengan tekanan ringan atau bahkan hanya dengan ujung jari praktisi diletakkan di atas nadi itu sudah terasa. Itu menunjukkan bahwa pola luar, serangan patogen luar, seperti panas angin atau dingin angin sedang menyerang tubuh. Kalau mengambang pada level dangkal tapi kosong ketika pada level yang dalam, itu menunjukkan kekurangan yin. Nah, kemudian pada kasus yang jarang, nadi itu bisa mengambang di kondisi interior. Contohnya anemia atau kanker. Kemudian yang kedua itu nadi dalam. Jadi bisa dirasakan dengan tekanan yang berat.
dari jari-jari praktisi, dan juga dirasakan di dekat tulang. Itu nadi dalam. Nadi dalam itu menunjukkan pola interior, kemudian masalah di organ yin. Nah, kalau dalam dan lemah itu menunjukkan kekurangan qi dan darah. Kalau dalam dan penuh itu stasis atau kemacetan qi dan darah, atau bisa juga menunjukkan dingin atau panas interior di dalam tubuh. Yang ketiga, nadi lambat. Lambat itu 3 detakan per siklus pernapasan. 3 detakan atau 3 denyutan dalam per siklus pernapasan, tarik napas dan hembus napas. Itu menunjukkan pola dingin. Kalau lambat dan kosong berarti dingin kosong, lambat dan penuh dingin penuh. Nah, ini ada tabel nadi dan usia yang normal sesuai dengan usia yang ada. Umur 1 sampai 4 tahun itu detak nadi per menitnya 90 atau lebih. Usia 4 sampai 10 tahun itu 84 detakan per menit. Usia 10 sampai 16 tahun itu 78 sampai 80 detak per menit. Usia 16 sampai 35 tahun itu 76 detakan per menit. Usia 35 sampai 50 tahun itu 70 sampai 72 detakan per menit. Usia 50 ke atas itu 68 detak per menit. Yang keempat, tipe nadi itu ada nadi deras, yaitu lebih dari 5 detakan per tiap siklus pernapasan. Nah, kalau nadinya deras dan kosong, berarti ada panas kosong karena kekurangan yin. Kalau deras dan penuh itu karena panas penuh. Yang kelima, nadi kosong. Terasa lebih besar. Terasa lebih besar tetapi lembut. Dan terasa kosong pada tekanan yang lebih kuat. Jika ditekan lagi, akan kosong. Ketika lebih kuat penekanannya. Itu menunjukkan kekosongan qi. Kalau nomor 6 itu nadi penuh. Terasa penuh, lebih keras dan juga lebih panjang. Itu menunjukkan pola penuh. Kalau penuh dan deras itu panas penuh. Kalau penuh dan lambat itu panas kosong. Ini salah ketik, dingin kosong ini harusnya. Penuh dan deras adalah panas penuh. Penuh dan lambat adalah dingin penuh. Yang ketujuh, nadi licin. Licin itu terasa halus, terasa bulat, dan juga licin ketika disentuh. Seperti seolah-olah itu berminyak. Nah, itu menyimbolkan atau menunjukkan dahak, kelembaban, penumpukan makanan, dan juga umumnya pada wanita-wanita yang sedang hamil, itu wajar. Yang kedelapan, itu nadi berombak. Terasa kasar di bawah jari praktisi, seolah-olah bergerigi di ujungnya. Kemudian berubah secara cepat, baik laju maupun kualitasnya. Gampang berubah seperti ombak. Nah, itu menunjukkan kekurangan darah ataupun kelelahan zalir. Yang ke-9, nadi panjang, itu pola panas. Jadi lebih panjang dari ukuran normal nadinya. Nadi pendek juga, nomor 10 nadi pendek itu juga lebih pendek dari ukuran normal. Itu nadi pendek menunjukkan kekurangan qi, terutama qi perut. Kalau nomor 11 nadi meluap itu terasa besar, kemudian membentang, melampaui posisi nadi. Jadi meluap, seperti sungai yang meluap melebihi posisi jalurnya. Dan dangkal. Itu menunjukkan panas yang ekstrim. Biasanya ketika demam atau pada penyakit kronis panas interior. Kalau meluap tapi kosong berarti ada panas kosong yang disebabkan oleh kekurangan yin. Kemudian ada nadi halus nomor 12, yaitu nadi yang lebih tipis dari nadi normal. Itu menunjukkan kekurangan darah, kemudian kelembapan internal, dan juga kekurangan qi yang parah. Nomor 13 ada nadi kecil.
Nah, itu sama seperti nadi halus tapi lebih halus lagi. Kurus, kecil, dan sulit dirasakan. Itu menunjukkan kekurangan qi dan darah yang parah. Kemudian nomor 14, nadi ketat. Ketat itu maksudnya adalah terasa berbelit seperti seutas tali yang tebal. Itu menunjukkan dingin interior atau dingin eksterior. Kalau ketat dan mengambang berarti dinginnya eksterior. Kalau ketat dan dalam berarti dinginnya interior. Nah, biasanya itu pada dingin di paru dan juga bisa menyebabkan asma. Dingin paru itu kan bisa menyebabkan asma. Dan juga pada dingin perut. Bisa menunjukkan sakit atau nyeri pada kondisi interior. Nomor 15, nadi liat. Nadi liat itu nadinya itu terasa tegang seperti senar gitar. Tapi lebih kurus, lebih tegang, lebih keras dari nadi yang ketat. Itu menunjukkan disharmoni liver, rasa sakit, dan juga dahak. Nomor 16 itu nadi yang lebih perlahan, maksudnya 4 detakan tiap siklus pernapasan. Nah, itu malah sehat, tidak ada nilai patologisnya. Nomor 17 itu nadi berlubang. Berlubang itu maksudnya pada level dangkal itu terasa, kemudian pada level tengah itu tidak terasa. Nanti di level yang dalam itu eh, terasa. Jadi di tengah-tengahnya itu kosong. Di level tengah penekanan atau level tengah kedalaman itu kosong. Nah, itu biasanya terjadi setelah perdarahan. Nah, kalau jika deras dan agak berlubang itu karena itu akan menjadi pertanda bahwa akan kehilangan darah. Kemudian nadi kulit, maksudnya terasa keras, ketat, besar, tidak kurus pada level dangkal. Pada level dangkal akan terentang seperti kulit gendang, tapi kosong pada level yang dalam. Itu karena kekurangan esensi ginjal atau yin parah. Jadi seolah-olah seperti gendang, kulit gendang pada level dangkal. Kalau pada level dalamnya kosong, persis seperti gendang. Pada permukaannya kan ada kulitnya, tapi di dalamnya kan kosong. Yang nomor 19, nadi kokoh. Bisa dirasakan pada level dalam. Terasa keras dan agak liat. Itu menunjukkan dingin interior. Kalau lambat, kemudian menunjukkan kemacetan interior dan juga rasa sakit atau nyeri. Yang nomor 20, nadi mengambang lemah atau lembut. Dirasakan pada level dangkal karena mengambang. Terasa lembut dan sedikit mengambang. Itu menunjukkan kekurangan yin atau esensi yang ada pada ginjal. Nomor 21, nadi berserak. Berserakan. Terasa sangat kecil dan dangkal. Nah, itu seolah pecah sebagai titik-titik kecil, seolah seperti gelas yang dijatuhkan jadi berserakan, pecah, berpencar-pencar. Itu karena kekurangan qi dan darah parah, khususnya qi pada ginjal. Yang ke-22, nadi lemah. Tidak terasa pada level yang dangkal. Hanya terasa pada level dalam. Dan terasa lembut. Itu karena kekurangan yang. Kalau nadi tersembunyi, dia itu seolah-olah tersembunyi di bawah tulang. Sangat dalam. Sulit sekali untuk dirasakan. Itu karena kekurangan yang ekstrim. Itu mirip nadi dalam tapi lebih ekstrim lagi. Lebih parah lagi. Nomor 24, nadi bergerak. Bentuknya seperti rentetan, seperti buncis berentet-rentet, pendek dan gemetar di bawah jari. Bergoncang, kemudian agak licin. Nah, itu menandakan kejutan atau kecemasan atau ketakutan atau rasa sakit yang parah. Kemudian yang nomor 25, nadi terburu-buru. Itu terasa deras dan berhenti dengan interval atau dengan jarak yang tidak teratur. Itu biasanya karena panas ekstrim, karena kekurangan qi jantung. Kemudian karena api jantung. Ke-26, nadi kusut. Lambat dan berhenti pada interval yang tidak teratur. Lambat kemudian berhentinya pada jarak yang tidak teratur.
itu karena dingin atau karena kekurangan Qi jantung dan Yang jantung. Ke-27 nadi yang sebentar-sebentar. Maksudnya berhenti pada interval yang tidak teratur. Itu karena masalah internal yang serius organ yin. Nah, kalau pada masalah jantung yang serius itu berhentinya setiap 4 detakan. Kemudian yang terakhir itu nadi tergesa-gesa. Artinya sangat deras. Kemudian sangat gelisah dan juga mendesak. Itu menunjukkan kelebihan yang dan api. Yang meletihkan yin. Api dan yang itu meletihkan yin. Itu nadi tergesa-gesa. Itulah tadi 28 kualitas nadi yang perlu kita kenali saja. Karena untuk mempraktekkan tentu perlu waktu yang tidak singkat dan juga perlu intuisi yang kuat dari praktisinya. Oke, kita lanjutkan pada video berikutnya. Masih berkaitan dengan diagnosa dengan perabaan atau sentuhan atau perasaan. Terima kasih.